Kemudian hak imunitas dokter di sini sangat terganggu. Pasal 4 menyebutkan orang berhak menuntut dokter apabila pelayanannya tidak standar. Coba bayangkan. Sementara tidak ada penjelasan secara operasional apa yang dimaksud dengan pelayanan tidak standar. Apakah ini standar pemerintah daerah? Apakah standar BPJS? Apakah standar internasional atau standar apa? Itu tidak ada. Kekhawatiran bahwa mudah sekali dokter dan rumah sakit itu dipidana hanya karena tadi seperti kita dengar merasa bahwa pelayanan kesehatannya tidak standar. RUU yang masuk ke kita dan kita respons kemarin, itu kita justru menambahkan beberapa pasal terkait perlindungan bagi dokter-dokter yang sedang masa training. Karena itu selama ini nggak ada pelindungannya. Kemudian yang kedua, perlindungan bagi dokter-dokter atau murid-murid dokter-dokter yang masih belajar dari bullying. Karena ini semua under the carpet, banyak sekali malah ada yang meninggal karena dibully. Kemudian yang ketiga, bahwa kalau ada pengadilan atau mau dituntut secara pidana, harus melalui jalur yang sifatnya pengadilan restoratif dulu. Jadi harus pengadilan diselesaikan di luar meja pengadilan dulu. Yang juga menjadi concern adalah penambahan pemidanaan. Sebelumnya 3 tahun dan sekarang dipidana paling lama 4 tahun. Jadi, Pak Menteri bilang ini sebenarnya untuk melindungi, kok hukumannya ditambah? Semua yang sudah ada legalnya jangan diduplikasikan. Ya. Jadi semua yang ada di KUHP, kita ikut yang ada di KUHP. Jadi kalau misalnya dulu 3 tahun dan sekarang setiap tenaga medis atau nakes yang melakukan kelalaian yang diakibatkan pasien luka berat dipidana paling lama 4 tahun, itu bertambah sebelumnya kan 3 tahun Pak Menteri. Tapi sekarang 4 tahun karena menyesuaikan atau menyamakan dengan KUHP baru. Itu harus dicek dengan apa yang tertulis di KUHP. Yang dikritik atau ditakutkan para dokter adalah tidak ada definisi kelalaian berat dalam RUU ini. Setelah ada label anti-ID, juga kemudian dianggap RUU ini akan mudah membuat para dokter di penjara atau dipidana. Berikan garansi bagi para dokter dan tenaga kesehatan. Saya tidak suka dan tidak mau dokter dikriminalisasi. Kita memasukkan pasal-pasal perlindungan, bukan hanya dia praktek, tapi mulai juga dia pendidikan. Tapi kalau ini berkaitan dengan pasien, itu harus ada ahlinya. Tapi ahlinya ini Mbak Rosi harus independen supaya kredibilitasnya baik dan masyarakat bisa trust terhadap institusi ini. Dan itu independen, tidak semuanya harus dokter.